Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagaimana pelajarannya? Semoga selalu menyenangkan dan selalu tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini kakak-kakak akan membahas materi tentang makanan sehat. Siapa nih yang suka makan? Pasti akan suka banget sama video kali ini. Sebelum itu, kakak-kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Mirna Komala, dengan nomor induk mahasiswa 2020-1073, dan ada dua rekan teman kakak. Yang kedua ada Kak Dora Otari dengan nomor induk mahasiswa 2020-20-1048, dan yang terakhir ada Kak Hilya Sania dengan nomor induk mahasiswa 2020-20-1065. Pada video kali ini, seperti yang kakak bilang tadi, kakak-kakak akan membahas materi tentang kelas 5 SD pada semester 1 dengan tema makanan sehat dengan tema 3, dan pada subtema 1 yaitu bagaimana ya cara tubuh mengolah makanan. Di sini kakak-kakak akan membahas tentang bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Jadi, kakak-kakak akan membahas tentang bagaimana sistem dalam pencernaan tubuh mengolah sebuah makanan yang kita makan hingga tahap akhirnya nanti yang akan dijelaskan oleh Kak Hilya dan juga Kak Dora nanti. Disaksikan ya. Tapi sebelum itu, Kak Mirna ingin bertanya nih sama kalian. Apakah kalian sudah bisa mengamati gambar yang akan kakak tampilkan ini? Ya, ini adalah gambaran awal pada proses pengolahan makanan yang akan lebih dalam lagi dijelaskan oleh Kak Hilya dan juga Kak Dora. Selain kalian disajikan bagaimana cara proses pencernaan makanan bagi hewan ataupun manusia, kalian akan disajikan apa saja penyajian organ-organ tubuh dalam manusia, baik itu dalam sistem pencernaan makanan yang akan dilewati oleh makanan tersebut. Lalu, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi organ-organ apa saja yang ada di dalam hewan dan juga di dalam tubuh manusia. Lalu, kakak akan meminta adik-adik untuk menuliskan pertanyaan di akhir video nanti tentang pembahasan materi kakak pada hari ini. Adapun tujuan yang dapat kakak harapkan bagi kalian semua dalam pelajaran pembahasan tentang tema makanan ini, kakak berharap kalian dapat mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh kalian maupun di dalam tubuh makhluk lain, yaitu hewan. Dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kakak, Kak Hilya Sania, dalam pembahasan materi selanjutnya secara rinci berdasarkan bentuk organ tubuh hewan dan juga bentuk organ tubuh manusia. Wah, kalian pasti sudah sangat penasaran tentang pembahasan pencernaan makanan ini. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kakak kasih ya ke Kak Hilya Sania untuk pembahasan mengenai pencernaan hewan dan juga pencernaan manusia. Kepada Kak Hilya, saya persilakan. Terima kasih Kak Mirna. Adik-adik, coba dilihat gambar yang ada di samping kakak. Gambar apa itu? Iya, betul, buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kalian selalu makan makanan yang sehat seperti ini adik-adik? Pastinya ya, jangan takut untuk makan buah dan sayuran karena itu menyehatkan tubuh. Nah, adik-adik, di sini kita ada contoh makanan sehat. Apa saja, Kak? Yang pertama itu ada makanan pokok. Apa saja itu makanan pokok? Contohnya nasi merah, ubi, roti, dan yang lainnya ya. Kemudian ada lauk hewan. Apa itu? Ada telur, ayam, dan ikan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada lauk nabati.
Apa saja itu Kak lauk nabati? Ada tempe, tahu, dan sebagainya. Kemudian ada sayur. Ada wortel, jagung, buncis, bayam, dan yang lainnya. Ada buah juga, jeruk, alpukat, semangka, dan sebagainya. Apakah kriteria dari makanan yang sehat menurut adik-adik? Ayo apa? Kalau menurut kakak, kriteria makanan sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Apa itu 4 sehat, 5 sempurna? Yaitu yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat, serta yang lainnya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, ayo kita dengarkan dialog dengan seksama. Wah, sedapnya sarapanku hari ini, kata Dayu. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup, kata Edo. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo, kata Dayu. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikarunia sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita, kata Siti. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Tanya Dayu. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Jelas Siti. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu, kata Edo. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik, kata Dayu. Nah, itu tadi percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Sekarang, menurut adik-adik, apakah sarapan itu penting? Ya, sangat penting ya, karena sarapan sebagai sumber energi kita supaya kalau belajar tidak ngantuk. Selanjutnya, apa yang adik-adik ketahui tentang organ pencernaan? Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Adik-adik, apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Iya, sangat penting ya bagi tubuh karena tubuh membutuhkan nutrisi dari makanan dan minuman untuk bekerja dengan baik dan agar tetap sehat. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, adik-adik, penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, seperti bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput.
Nah, adik-adik, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya ada saliva, yang merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Itu tadi adik-adik yang ada di dalam mulut sapi. Nah, kemudian pada lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Apa saja? Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada obamasum. Nah, oleh karena itulah sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, adik-adik, untuk mengetahui itu, selanjutnya akan dijelaskan Kak Dora lebih dalam. Kepada Kak Dora, silakan. Oke, baik. Di sini Kakak akan menjelaskan mengenai pencernaan sapi. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar daripada lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasium. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan 4 bagian perut sapi tersebut. Ayo simak terus videonya ya. Oke, baik. Yang pertama yaitu rumen atau perut besar. Nah, di sini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Jadi di sini itu disaring kalau ada benda-benda asing, misalnya batu. Nah, akan disaring di sini. Nah, setelah disaring akan masuk ke omasum atau perut ketiga yaitu perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau disebut perut masam. Yang keempat, abomasum atau perut masam. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan bergerak
menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Lalu di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran. Nah, itu tadi penjelasan dari sistem pencernaan pada hewan sapi. Sangat unik ya, karena setelah dikunyah, masuk ke dalam perut, lalu keluar lagi, masuk ke rumen, keluar lagi, dikunyah lagi, di mulut, lalu baru masuk ke dalam perutnya. Nah, adik-adik, dalam penjelasan tadi mungkin ada kosakata baru yang kalian belum pahami. Mari kita cari tahu bersama artinya. Nah, berikut ini kosakata baru dan artinya. Yang pertama, ruminasia, yaitu hewan pemamah biak. Yang kedua, sistem, yaitu artinya suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Yang ketiga, kompleks, artinya mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Yang keempat, yaitu spesifik, yang artinya khusus, bersifat khusus atau khas. Yang kelima yaitu mikrob, yang artinya organisme yang sangat kecil ukurannya. Yang keenam, mekanisme, yang artinya cara kerja suatu organisasi. Dan yang ketujuh, kimiawi, yang artinya secara atau berkenaan dengan kimia. Yang kedelapan, fermentasi, yang artinya penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi atau peragian. Yang kesembilan, anaerob, yang artinya organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen. Dan yang terakhir, absorpsi, yang artinya adalah penyerapan. Nah, adik-adik, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang kakak sampaikan tadi, kakak akan memberikan tugas nih, agar materi yang kakak jelaskan tadi bisa dipahami lebih lagi oleh adik-adik sekalian. Adapun tugasnya yaitu, buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut ini, yaitu memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi, dan memberi tanda panah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu makanan sehat sangat penting bagi tubuh kita. Adapun kriteria makanan sehat itu adalah 4 sehat dan 5 sempurna, yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan masih banyak lainnya. Nah, adik-adik, penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti apa yang dikatakan Kak Hilya sebelumnya, untuk mendapatkan susu biasanya dihasilkan dari sapi, yaitu hewan ruminansia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia lebih kompleks. Hewan ini memiliki 4 bagian lambung dengan fungsi spesifik. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia yaitu gigi, lidah, saliva. Ada pula bagian lambung sapi, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Baiklah, demikian video yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang lainnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.